kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di
Salam oleh kerajaan, bagaimana kabarnya? Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani, pasalnya 12 ayatnya ke-14. Dikatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kitab Ibrani ini merupakan satu kitab yang ditulis oleh penulisnya kepada orang-orang waktu itu, mereka orang-orang percaya, menghadapi masa sulit, menghadapi masa sukar. Sehingga pada waktu kita melihat catatan awal daripada pasal 12, penulis Ibrani ini menekankan satu poin di sana, yaitu iman. Bagaimana mereka mempertahankan percaya mereka kepada Allah di tengah-tengah situasi yang benar-benar waktu itu sangat sulit sekali. Tetapi menariknya di ayat ke-14, penulis kitab Ibrani bukan hanya menekankan aspek iman kepada orang-orang yang pada waktu itu menghadapi masa sulit dan masa sukar. Tetapi penulis Ibrani itu menekankan poin yang selanjutnya, yaitu kekudusan. Apabila kita melihat bersama salah satu pengakuan iman daripada Gereja Betel Indonesia, dikatakan demikian, penyucian hidup, atau saya boleh mengartikan itu kekudusan, adalah buah dari kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Gereja Betel Indonesia menekankan bahwa kesucian atau kekudusan itu merupakan buah daripada kelahiran baru. Kelahiran baru tentunya ada sebuah berita sukacita, pengalaman luar biasa. Tetapi Gereja Betel Indonesia, saya percaya Tuhan Yesus juga merindukan bahwa kita tidak berhenti di area kita dikuduskan, ditebus, dibeli dengan lunas oleh darahnya. Tetapi bergerak lebih lanjut, yaitu kita merindukan namanya sebuah hidup yang kudus. Bapak Gembala kita Pak Arifin pernah berbicara bahwa sebuah tahapan bagi orang percaya bukan hanya mereka disebut dengan namanya KLB, Kristen lahir baru, tapi kita melanjutkan kepada namanya Kristen penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang bukan hanya melahirkan barukan kita, tetapi Roh Kudus itu yang akan memampukan hati kita untuk kita memiliki sebuah kerinduan serupa dengan Dia, berjalan dalam karakternya, berjalan dalam kekudusannya. Inilah yang dirangkai oleh penulis kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa pada waktu masa sulit itu datang, pada waktu masa sukar itu datang, bukan hanya iman yang ditampilkan oleh orang percaya, tetapi keserupaan mereka untuk tetap tinggal, tetap memegang firman, yaitu berjalan di dalam kebenaran yang kita artikan dalam kekudusan. Itu yang harus ditampilkan. Sehingga ini buah yang bukan dinikmati oleh Allah kita. Ini buah bukan dinikmati oleh diri kita, tapi buah ini juga dinikmati oleh sekitar kita. Masa sulit adalah satu masa yang kita tidak dapat prediksikan. Tetapi sesuatu yang kita persiapkan adalah pada waktu kita merangkul kebenaran, maka tadi firman mengatakan seperti orang yang mengejar kekudusan, dia akan melihat Tuhan. Ya, dia akan melihat bahwa Tuhan itu hidup. Ya, dia akan melihat bahwa Tuhan itu bekerja. Ya, dia akan melihat Tuhan itu berkarya. Ya, dia akan melihat perkara-perkara yang mustahil itu dijadikan mungkin oleh Allah kita. Oleh karena itu, pada waktu masa sulit itu datang, jangan kompromi. Hendaklah kita seperti penulis Ibrani itu katakan, kejarlah kekudusan, kejarlah nilai kerajaan Allah. Bukannya kita kejar, tapi kita pegang. Bukannya kita kejar dan pegang, tapi kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Supaya kita melihat Tuhan dan orang-orang sekitar kita melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh berikan pada kami melalui korban penebusan Kristus. Kami dikuduskan, kami dilayakkan, kami dibenarkan. Tetapi kami tahu Bapa, bagian kami adalah kami boleh berjalan sesuai dengan karakter-Mu, tinggal dalam kebenaran, tinggal dalam kekudusan, dan menampilkan kekudusan dalam kehidupan kami.
Mampukan kami untuk kami boleh mencintai firman-Mu dan tinggal dalam firman-Mu dan berjalan dalam kekudusan, yaitu karakter-Mu dalam kehidupan kami. Supaya dunia boleh lihat Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Engkau. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.